Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda Bapak Moli Manai, ketemu lagi dengan kami di channelnya Kayu Agung Radio. Kali ini kita tetap akan membahas tentang masalah ragam-ragam istilah dan perbahasa dalam bahasa orang-orang Kayu Agung. Dan sambil Anda menonton, jangan lupa di subscribe, kemudian like, dan jangan lupa komen. Ya pun. Mbak Pia. Ya Pak Yus. Apa kabarnya? Alhamdulillah ya. Hari ini kabar Nopia sehat walafiat, dan itu juga harapan Nopia dengan Pak Yus tentunya kita balik lagi bersama di channel YouTube Kayu Agung Radio yang membawakan ini akan membahas mengenai masalah peribahasa dalam bahasa daerah Kayu Agung ataupun juga kata-kata yang sering dipergunakan dalam percakapan sehari-hari bahasa Kayu Agung. Iya. Ya. Nah, tapi Ya Pak Yus. sebagaimana kita ketahui kan bahwa dalam kosakata orang-orang Kayu Agung itu dalam berdialog keseharian ya, itu banyak menggunakan kata-kata dalam bentuk istilah-istilah dan ya katakanlah peribahasa-peribahasa. Iya. Ya. Kalaupun kita data mungkin lebih dari 400-500 bentuk kata kan. Iya. Tapi di sini Nopia selaku orang yang sering mewakili masyarakat Kayu Agung dengan penuh ragam dan kebijakan mendata kira-kira peribahasa-peribahasa atau kosakata yang bagaimana yang Nopia anggap lucu sehingga kamu bawa ke forum ini. Betul sekali Pak Iset, dan seperti yang sudah Nopia janjikan kemarin, Limone bahwasanya kalau Nopia itu ketemu dengan kata-kata yang mungkin Nopia anggap asing, jarang terdengar ataupun lucu, pasti akan Nopia tanyakan dengan Pak Yus itu apa artinya dan bagaimana itu biasa direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kali ini Anda Bapak Limone dan juga Pak Yus, Nopia sudah punya beberapa kata yang ingin Nopia tanyakan kepada Pak Yus. Yang pertama Pak Yus, ini kata-katanya nyoba soba. Wah, nyoba soba. Nah, itu apa Pak Yus arti dari nyoba soba ini? Nyoba soba itu merupakan suatu bentuk peristiwa, peristiwa yang tiba-tiba datang itu tanpa ada gejala-gejala, atau kalau dia mungkin datang kunjungan datang ke tempat kita tanpa ada berita sebelumnya, tahu-tahu dia kok sudah di depan kita. Nah, bisa kita contohkan Pak Yus dalam suatu kalimat dengan menggunakan kata nyoba soba ini? Nah, misalnya begini, misalnya Nopia punya seorang teman kan, teman kamu itu sudah lama tidak ketemu sama Nopia. Tahu-tahu Nopia berkata, nikuje nyoba soba mau gue jimak bayo lagi mak ngomong. Seperti itu ya Pak Iset. Jadi kedatangan dia itu atau peristiwa itu kan datang tanpa ada katakanlah gejala-gejala sebelumnya. Tanda-tanda ya. Tanda, iya. Jadi ibaratnya tidak ngabar-ngabari kalau dia tuh nggak datang. Surprise. Seperti itu ya Pak Iset. Oh, jadi seperti itu. Nah, jadi Anda mulai yang sudah kita bahas pertama tadi itu katanya adalah dengan menggunakan kata-kata seperti terdengar nyoba soba. Nyoba soba ya. Kata dasarnya nyoba soba. Nah, selanjutnya Pak Yus, ini ada lagi yang kedua Pak Yus, ini kata dasarnya noga-doga. Nah, apa itu noga-doga Pak Yus? Sebenarnya ini hampir sama dengan yang tadi, dengan nyoba soba tadi kan. Nah, cuma noga-doga di sini dia spesifiknya ya kepada suatu kejadian. Misalnya Pak Yus? Misal kan, nah misalnya ada suatu peristiwa kan, tanpa ada angin-angin mau terjadi kan, tahu-tahu terjadi kan. Nah, jadi noga-doga kata-kata begini ya,
ya. Itu baik dalam bentuk suara, baik bentuk kehadiran, ini bukan tidak mungkin bisa mengejutkan seseorang. Nah, bisa kita contohkan dengan pengucapan kalimat dengan menggunakan kata dasar noga-doga ini, Pak Yus? Nah, misalnya kan? Seperti apa? Kan kok koyo kon ikunnya. Mon hage tu DJ, dulah noga-doga seperti apa? Nah, berjanji sebelumnya, misi kamat persiapan. Nah, jadi istilahnya noga-doga itu suatu kejadian yang datangnya tiba-tiba tanpa ada gejala-gejala sebelumnya, dan bisa jadi dia itu mengejutkan ya, bukan surprise dalam arti kata nyoba-coba tadi kan. Ini bisa lebih ke suatu kejadian atau peristiwa ya Pak Yus ya. Itu yang kedua, noga-doga. Kita lanjut kembali Pak Yus, yang ketiga ini Pak Yus, kata-kata yang sangat Nokpia penasaran sekali ini, nyimbok simbo. Nah, ya biasanya kan suka mendengar kalau orang Jawa kan simbo itu kan ibu ya. Nah, tapi ini bahasa daerah Kayagung kita ini dengan kata dasarnya nyimbok simbo ini apa nih Pak Yus? Nah, kalau kita berbicara masalah kata nyimbok simbo berarti kita itu sudah membicarakan masalah tentang aroma. Iya. Wewangian. Tetapi nyimbok simbok sini bisa diartikan dalam dua pengertian ya. Ada pengertian positif, ada pengertian negatif ya. Mungkin bisa kita mulai dengan pengertian positif ya. Positifnya itu kita menangkap, hidung kita menangkap bau-bau atau aroma yang sangat mengharumkan atau wangi ya. Tapi kalau yang posisi negatifnya, kita tercium bau bangkai dan sebagainya. Oh, itu bisa seperti itu ya. Nah, kalau dalam kita buat dalam satu bentuk kalimat tentang nyimbok simbok tadi. Misalnya kita ambil mengarah kepada positif ya. Wow, bungene nyimbok simbok nih kan forumnya. Bungel nyilah ini. Nah, iya kan? Iya. Itu untuk segi positifnya ya. Tapi kalau sisi negatifnya, agak busuk obong bentang deh. Nah kan, jadi di sini aroma itu dua macam, ada aroma harum, ada aroma busuk menjijikkan. Iya. Jadi nyimbok simbok ini lebih kita tekankan kepada bau-bauan atau baik itu bau yang wangian, yang harum semerbak, atau juga bau yang sebaliknya ya Pak Yus, yang busuk, menyengat atau tidak enak untuk dicium ya. Nah, jadi kita sudah mempunyai 3 kata dasar ataupun 3 bahasa yang sudah Nokpia tanyakan dengan Pak Yus. Nah, ini masih ada lagi sebenarnya Pak Yus, masih banyak ini. Yang keempat ini Pak Yus ya, mumpung kita masih Nokpia masih bersama Pak Yus, ini jadi bisa dijelaskan secara langsung mengenai arti kata ataupun peribahasa bahasa daerah Kayagung yang sudah jarang ataupun sudah lama tidak terdengar nih Pak Yus ya. Nah, ini yang keempat ini sepertinya ini sebuah pepatah nih Pak Yus ya. Lah narik buok degelopung. Kita tahu bahwa artinya ini Pak Yus ya, menarik rambut di dalam tepung. Ini bagaimana kalau kita jadikan suatu kalimat Pak Yus? Nah, sebelum kita jadikan kalimat kan, bahwa ungkapan seperti menarik rambut dalam tepung berarti ini arahnya kita kepada orang yang penuh kehati-hatian, penuh waspada dalam melakukan sesuatu kan. Bayangkan dia menarik rambut di dalam tepung tuh mungkin meninggalkan jejak. Saking dia takutnya kan, bagaimana caranya tidak ada bekas. Nah itu kan. Nah, jadi kalau kita bahas dalam satu kalimat bahasa Kayagung kan, wow sama aneh, awal bijak nih, kelakuan lah narik buat dalam gelopong. Nah,
saking dia itu berhati-hatinya, penuh dengan kehati-hatian iya. dalam suatu tindakannya. Iya, kalau kita bersahabat Novia ya, orang-orang yang punya sikap seperti ini paling bagus untuk dijadikan sahabat. Iya, betul sekali. Karena dia takut untuk membuat sahabatnya itu merasa tersakiti atau tersinggung ya, Pak Isya. Jadi dengan sikapnya yang kehati-hatian dalam bersahabat itu akan menjamin persahabatannya akan menjadi langgeng dan lama ya, Pak Isya. Iya. Jadi anu manai lah narik guo dalam gelombang. Jadi ibaratnya menarik rambut di dalam tepung. Itu yang keempat. Yang kelima Pak Yus, ini sepertinya kalimatnya lah tuwoy mak tepodong. Lah tuwoy mak tepodong. Nah, ini bagaimana? Seperti tidur tidak terpejam. Tapi tidak terpejam. Nah, ini merupakan suatu pepatah, prinsip yang ditujukan kepada orang ya, yang banyak sekali memendam pemikiran-pemikiran. Katakanlah orang yang penuh disita kehidupannya oleh pemikiran-pemikiran yang selalu dipikirkan sehingga dia itu tidak ada waktu untuk tertidur. Meskipun dia itu rebahan, tetapi mata tidak akan tertutup, pemikiran kemana-mana kan. Nah, kata-kata seperti ini kalau kita ungkap dalam bentuk kalimat ya, oh ini kuje, patutnya pikiran bentuk-bentuk deh, tuh lagi mati-mati pedong, kan. Nah sebenarnya Novia ya, bahasa-bahasa ungkapan orang-orang kaya itu banyak menggunakan kosakata ya, yang sifatnya kata ulang berubah bunyi. Kata ulang berubah bunyi. Nah seperti yang kita kembali lagi ke kalimat ataupun kata-kata yang pertama tadi ya, nyoba soba. Nah itu kan bak ya, nyoba soba. Cuman awalan saja yang berbeda, akhirnya sama. Nah, kalau kata-kata yang tidak berubah bunyi, itu biasanya mengarah ke kata benda. Misalnya BB, ya kan? BB itu ya pecahan genteng, kan? Itu BB seperti Tapi kebanyakan bahasa Kayak itu menggunakan satu ungkapan bahasa yang menggunakan istilah kosakatanya kata ulang berubah bunyi. Kata ulang berubah bunyi. Ya termasuklah tadi nogak-doga, nyimbok-simbok, nopot-dopot. Baiklah. Jadi Pak Yus ini sudah kita sudah beberapa kali pertemuan dan sepertinya Novia juga sudah sedikit banyak sudah mengetahui ini mengenai bahasa-bahasa daerah Kayu Agung yang bisa dibilang ini hampir tidak terdengar lagi atau kurang familiar di telinga kita pada saat percakapan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari ya di daerah kita di Kota Kayu Agung ini. Jadi terima kasih banyak ini Pak Yus Novia karena sudah diperkenalkan, diberitahu mengenai apa arti dan bagaimana juga cara pengucapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan bahasa daerah Kayu Agung. Dan yang pasti nantinya Pak Is Novia juga tetap ini akan kembali bertanya dengan Pak Is lagi tentunya seputar peribahasa ataupun masalah bahasa daerah Kayu Agung ini. Karena ini sangat menarik sekali Pak Is dibahas ya. Karena bagi kita setiap daerah, setiap tempat ataupun juga setiap provinsi itu bahasanya berbeda-beda. Dan bahasa Kayu Agung ini yang bagi Novia itu sangat sulit ya untuk dipahami bagi orang-orang yang baru mendengar ataupun yang baru saja mengetahui, oh ternyata seperti ini. Dan bahkan Pak Is jujur ya, untuk pengucapan bahasa daerah Kayu Agung ini sangat sulit bagi orang yang bukan asli daerah Kayu Agung ini. Jadi dari pembicaraannya ataupun juga dari pengucapannya itu sangat sulit untuk dikuasai. Jadi perlu waktu ya Pak Is ya, perlu waktu yang cukup lama sehingga mereka bisa dan mampu serta fasih dalam penggunaannya Pak Is ya. Karena bahasa Kayu Agung itu boleh dikatakan suatu bentuk bahasa unik. Sangat unik sekali. Baik kalimat, bentuk kalimat, cara pengucapan itu sangat beda dengan yang lain. Makanya orang Kayu Agung ya, kalau dia
melakukan mengoyok katakanlah kan, nguyok ya. Orang lain, orang itu terjual. Iya betul. Nggak ngerti kan sama sekali kan. Iya betul sekali. Ini baguslah Novia, kamu banyak memperdalam istilah ini kan. Ini salah satu jalan supaya Novia tidak katakanlah tidak dioyok-oyok orang. Terjual, ya, Pak iya, tidak terjual. Misalnya ada yang ngomongin Novia bahasa kayak itu, Novia ngerti. Iya. Ngomongnya gue. Iya. Betul sekali Pak Is ya. Oke, Bapak Wali Manai, sampai di sini perjumpaan kita kali ini, dan mudah-mudahan nantinya Novia ke depan tetap saya tunggu beberapa bentuk kosakata yang akan kamu sampaikan, sekaligus mungkin kita akan jadikan sebuah kamus peribahasa. Baik Pak Is, dan tentunya Anda Wali Manai nantikan kembali Novia bersama Pak Yus di channel YouTube Kayu Radio, dan kita akan bersama menggali bahasa daerah Kayu Agung. Dan kita akhiri pertemuan kita dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Kayu Agung Radio.